Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1431. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on Pangeran dari kerajaan Qilin akan datang ke benua Heiyu ini. Apakah orang di depan mereka ini adalah pangeran Qilin dari kerajaan Qilin? Salah, tetapi segera semua orang menggelengkan kepalanya karena pangeran Qilin itu adalah orang yang juga dikenal oleh beberapa orang, dan beberapa orang juga pernah bertemu dengan pangeran Qilin. Tetapi orang di depan mereka sekarang wajahnya sangat jauh berbeda dengan pangeran Qilin. Tetapi jika orang ini bukanlah pangeran Qilin, namun mengapa pedang Qilin ada di tangannya? Perlu dicatat bahwa pedang ini berbeda dari harta tertinggi setengah langkah supreme lainnya, karena ini adalah harta yang mewakili status kerajaan Qilin sebagai pangeran Qilin. Pedang Dewa Qilin, apakah kamu berasal dari kerajaan Qilin? Kata Kaisar Shi. Pada saat ini Kaisar Shi juga mengenali pedang di depannya, dan dia juga tahu bahwa kerajaan Qilin dan tanah suci Shikong memiliki banyak hubungan. Jadi wajar saja jika Nona Shikong itu berada dengan orang ini. Kerajaan Qilin, apa hal itu? Bagaimana saya bisa menjadi orang dari kerajaan Qilin? Ya, adapun pedang ini, saya mendapatkan pedang ini setelah membunuh pemilik dari pedang ini. Ya, mungkin itu disebut pangeran Qilin. Pangeran Qilin itu menyinggung tuan muda ini, jadi tuan muda ini memenggalnya di tempat dan mengambil pedangnya ini, kata Qinchen. Apa? Boom! Satu batu menggerakkan ribuan ombak. Begitu kata-kata Qinchen ini keluar, semua orang yang hadir pun segera berubah ekspresinya. Pedang Dewa Qilin itu ternyata adalah didapat setelah membunuh pangeran Qilin. Pada saat ini semua orang berubah warna dan mengambil langkah mundur secara tidak sadar. Ini terasa sedikit luar biasa. Meskipun pangeran Qilin tidak sebaik Kaisar Shi, namun dia juga merupakan seorang pangeran dari kerajaan Qilin tertinggi dan ada leluhur tingkat supreme di belakangnya. Dikabarkan bahwa leluhur atau nenek moyang dari kerajaan Qilin itu sangat mencintai cucunya, yaitu pangeran Qilin. Seorang jenius seperti itu tidak akan dimiliki oleh kerajaan Qilin dalam ratusan ribu tahun. Bahkan metode dari leluhur Qilin pun gagal untuk melindungi pangeran Qilin. Lamunan seperti itu telah mengubah ekspresi banyak orang. Bahkan saat ini Kaisar Shi tidak bisa menandiri untuk tidak meringkas di dalam hatinya. Meskipun pangeran Qilin jauh lebih lemah dari dirinya, tetapi dia juga merupakan pewaris dari sebuah kerajaan tertinggi. Bahkan jika dia sebagai Kaisar Shi ingin membunuh pangeran Qilin, maka dia harus mempertimbangkannya lebih dahulu, karena membunuh pangeran Qilin itu benar-benar sangat berisiko baginya, bahkan bagi kekuatan di belakangnya. Namun di mata publik, jika dia sekarang sampai tidak melawan Qinchen, karena Qinchen juga sebelumnya telah menyinggungnya, maka mungkin saja dia akan sangat dipermalukan dan wajahnya akan hilang di depan publik, dan dia mungkin saja akan dianggap sebagai lelucon. Di daratan Heiyu ini, dia tidak takut, tidak peduli siapa pihak lain. Memikirkan hal ini, Kaisar Shi berkata dengan dingin, "Ini adalah daratan Heiyu. Anda sangat berani untuk sombong di sini," kata Kaisar Shi. Ketika kata-katanya itu jatuh, tanda-tanda besar hitam di depan Kaisar Shi tiba-tiba bersinar dan dibombardir, dan pembunuhan yang mengerikan memenuhi dunia, membanjiri dunia dan lalu menabrak Qinchen. Di mata Kaisar Shi, dia tidak takut kepada kekuatan di depannya. Namun tanpa menunggu Kaisar Shi mengambil tembakan, tiba-tiba sesosok tiba-tiba muncul di depan Kaisar Shi dan langsung menghentikan Kaisar Shi untuk tidak sampai menembak Qinchen. "Tuan Kaisar, tolong, tenanglah," kata orang itu. Terlihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki tua. Begitu lelaki tua ini muncul, tubuhnya langsung memancarkan suasana supreme setengah langkah yang mengerikan, dan kekuatan yang mencekik semua orang segera meresap. Setengah langkah supreme. Orang tua di depan semua orang sebenarnya adalah ahli setengah langkah supreme yang nyata. "Penatua, kamu tepat waktu datang. Orang ini sangat sombong di daratan Heiyu milikku. Tolong beri beberapa warna kepada orang ini,"
Kata Kaisar Si juga melihat orang itu dan Kaisar Si segera mencibir ketika dia melihatnya. Dia mengenali orang itu dan orang di depannya ini adalah orang yang dikirim oleh leluhur untuk menjaga dirinya. Di tempat seperti daratan Heiyu ini, setengah langkah Supreme saja itu sudah cukup untuk menyapu siapapun. Melihat orang itu, Nona Sikong berubah warna dan dia segera melangkah maju dan lalu berdiri di samping Kincen. Setengah langkah Supreme. Kincen menyipitkan matanya dan ini cukup menarik. Pria dengan kekuatan, kegelapan yang begitu cukup melimpah asal gelap di tubuhnya haruslah sangat banyak. Mata Kincen menyala. Hanya saja ketika Kincen siap untuk berbicara, tiba-tiba, boom! Kuburan darah tertinggi setengah langkah di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan napas yang sangat luar biasa. Dari kuburan darah tersebut tampaknya ada kekuatan yang sangat menakutkan yang akan menghancurkan tanah kegelapan. Selain itu, surga di atas tanah leluhur kegelapan tampaknya menyebabkan riak pada saat ini. Kincen lalu menatap langit di atas leluhur kegelapan yang berubah dan tampaknya itu telah menyadari sesuatu. Ada jejak esensi di kedalaman matanya dan Kincen tersenyum dingin kepada Kaisar Si dan juga orang tua di depan Kaisar Si itu. Sebelum kemudian Kincen mengarah langsung ke makam darah di depan. Kincen melangkah keluar seperti dewa yang melesat. Kincen langsung masuk ke kedalaman kuburan darah. Nona Sikong dan yang lainnya segera bergegas mengikuti Kincen dan di bawah napas Kincen mereka langsung memasuki kuburan darah. Penatua, hentikan dia, kata Kaisar Si. Dia berkata dengan dingin dan pada saat yang sama tubuhnya juga akan bergerak maju. Namun Kaisar Si langsung dihentikan oleh orang tua di depannya. Tuan Kaisar, tidak perlu sembrono, kata lelaki tua itu kepada Kaisar Si. Matanya nampak berkedip-kedip. Mendengar itu Kaisar Si segera memandang penatua itu. Di sini penatua itu ternyata bernama Penatua Yi Lao. Kita panggil saja Yi Lao. Yi Lao sangat berani untuk tidak mematuhi perintah dari Kaisar Si. Perlu dicatat bahwa Yi Lao adalah seorang guru yang diutus oleh ayahnya untuk menjaga dirinya. Secara logika, Yi Lao seharusnya mematuhi semua perintahnya. Namun kelakuan Yi Lao saat ini membuat Kaisar Si terlihat sangat jelek. Yi Lao, apa maksudmu dengan ini? Kata Kaisar Si. Dia berkata dengan ekspresi jelek. Seolah-olah merasakan ketidaksenangan di hati Kaisar Si, Yi Lao pun buru-buru mengangguk dan memberi hormat. Yang mulia, bukan karena bawahan ini tidak ingin menghentikannya, tetapi bawahan ini telah mendapat informasi tentang orang ini sebelumnya, kata Yi Lao. Oh, kata Kaisar Shihen. Dia pun menoleh, jelas dia ingin mendengar penjelasan Yi Lao. Kemudian Yi Lao pun menjelaskan, Tuan, orang ini memiliki asal-usul yang misterius. Dia bukan dari Tanah Suci Sikong. Dia hanya bertemu dengan Nona Sikong belum lama ini di puncak Tongtian. Orang ini bertindak sangat arogan, tetapi yang pasti dia dan Nona Sikong bukanlah satu klan. Sama di awal dia hanya akrab pada saat di puncak Tongtian. Tetapi saya tidak tahu kenapa Nona Sikong sebenarnya sangat menghormati orang ini, kata Yi Lao. Apakah mereka saling mengenal dengan Nona Sikong? Kata Kaisar Si. Dia tampak bingung. Bagaimana Nona Sikong bisa sangat menghormati orang asing? Ya, tidak apa-apa. Selain itu, Pangeran Qilin pernah membuat marah orang ini di puncak Tongtian sebelumnya, dan Pangeran Qilin langsung dibunuh oleh orang ini di puncak Tongtian, kata Yi Lao. Dia menjelaskan penjelasannya. Mendengar itu mata Kaisar Si menyipit. Pria ini apakah itu benar-benar membunuh Pangeran Qilin? Apakah yang dikatakan oleh dirinya sebelumnya itu benar-benar terjadi dan tidak hanya sombong? Hati Kaisar Si langsung terguncang, dan bukan ini yang paling mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya adalah perilaku dari Tuan Sikong. Dia merutkan kening dan menatap Yi Lao. Sejauh yang saya tahu, kerajaan Qilin adalah kekuatan bawahan dari Tanah Suci Sikong. Kerajaan Qilin, leluhurnya bahkan berniat untuk membuat Nona Sikong berhubungan dengan Pangeran Qilin. Mungkinkah Nona Sikong yang hadir pada saat itu hanya bisa menyaksikan Pangeran Qilin dibunuh tanpa melakukan tindakan apapun? Kata Kaisar Si. Mendengar itu Yi Lao tersenyum pahit dan lalu menjelaskan lagi. Informasi yang diperoleh oleh bawahan memang seperti itu. Ketika orang ini membunuh Pangeran Qilin, Nona Sikong sama sekali tidak menghentikan orang ini, kata Yi Lao. Oh, mata Kaisar Si menyipit lalu dia menus dingin. Terus kenapa? Jika dia membunuh Pangeran Qilin, apakah dia akan bersikap kasar kepada Kaisar ini? Kata Kaisar Si.
Tentu saja tidak. Alasan bawahan menghentikan putra kaisar sebelumnya sebenarnya karena alasan lain. Kata Yi Lao, apa itu? Kata Kaisar Shi, ketika orang ini membunuh Pangeran Qilin, jimat Qilin pada Pangeran Qilin telah diaktifkan dan tiruan dari pikiran Supreme Qilin datang ke puncak Tongtian. Kata Yi Lao, avatar dari pikiran Supreme Qilin telah datang. Kata Kaisar Shi, warna ekspresinya berubah. Meskipun sekte Kaisar Shi-nya sama sekali tidak takut kepada kerajaan Qilin dan ada lebih dari 1 atau 2 kekuatan Supreme pada sektenya, tidak peduli apa, leluhur Supreme seperti Qilin Supreme yang telah menciptakan kerajaan Qilin masih sangat menakutkan. Bukankah klon pikiran dari Qilin Supreme seharusnya mencegah orang ini untuk membunuh Pangeran Qilin? Atau apakah ada harta karun pada anak ini yang dapat menghentikan klon pikiran Qilin Supreme? Kata Kaisar Shi, dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak seperti itu. Orang ini bahkan tidak menggunakan harta apapun. Orang ini hanya langsung menghancurkan avatar pikiran Qilin Supreme begitu saja. Mendengar itu, Kaisar Shi tiba-tiba menoleh dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan dia menghirup udara dingin. Apakah kamu mengatakan yang sejujurnya? Kata Kaisar Shi. Meskipun itu hanyalah klon atau tiruan pemikiran dari Qilin Supreme, tetapi itu tetap merupakan ahli Supreme tertinggi dan klon pemikirannya saja itu bukanlah masalah yang sepele. Bawahan ini telah bertanya dengan sangat hati-hati dan tidak ada kebohongan dalam berita ini. Kata Yi Lao, dia berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, ekspresi Kaisar Shi berubah dan dia akhirnya tiba-tiba mencibir. Apakah orang itu membunuh tiruan dari pikiran Qilin Supreme? Pantas saja orang itu memiliki keberanian seperti itu. Tetapi walaupun begitu, terus kenapa? Tempat ini cukup jauh dari benua Haiyu dan terletak di alam semesta. Dan kekuatan Qilin Supreme tidak akan dapat ditransmisikan ke sini. Dan kekuatan klon pikiran itu sangat terhalangi. Ini hanyalah setengah langkah Supreme, jadi wajar saja jika itu dihancurkan. Di benua Haiyu ini, sekte Kaisar Shi kita adalah pemimpin sebenarnya. Tetapi anak ini berani membunuh orang dari sekte Kaisar Shi kita dan berani sombong kepada saya. Jika saya melepaskannya begitu saja, maka itu tidak mungkin. Kata Kaisar Shi. Setelah mengatakan itu, Kaisar Shi pun langsung melesat. Tubuh Kaisar Shi bergoyang dan terbang langsung menuju ke makam darah. Melihat ini, Yi Lao tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan mengikuti Kaisar Shi. Saat ini banyak orang jenius yang sebelumnya berada di puncak Tongtian juga telah datang ke sini silih berganti. Perbuatan Qinchen di puncak Tongtian juga dan cepat menyebar. Memenggal kepala Pangeran Qilin, menghancurkan klon pikiran dari Qilin Supreme, membunuh iblis hati, dan memanggil putra Kaisar Shihen juga menyinggungnya. Setiap peristiwa yang dilakukan oleh Qinchen ditransmisikan, dan itu langsung menyebabkan guncangan yang hebat. Seorang pembunuh sejati telah lahir. Melihat ke arah kepergian Qinchen dan yang lainnya, seseorang bergumam. Sementara pada saat ini, Qinchen terlalu malas untuk memperhatikan apa yang terjadi di luar, dan Qinchen langsung menuju ke kedalaman makam darah. Gelombang aura setengah langkah Supreme yang menakutkan terus-menerus menyebar dari udara. Pada saat ini, banyak orang jenius di dunia luar dengan panik memahami dan menyerap kekuatan setengah langkah Supreme yang menghilang dari dalam. Kemudian, apa yang muncul di depan Qinchen nampak itu adalah pusaran air berdarah yang berisi asal-usul Supreme setengah langkah yang menakutkan. Tuan muda, hati-hati. Di belakang Qinchen, Nona Shikong yang cepat menindaklanjuti dan berkata dengan tatapan yang sangat waspada. Saya pernah mendengar dari ayah saya bahwa makam darah ini sangat berbahaya dan berisi aturan utama leluhur yang telah jatuh di zaman kuno. Biasanya orang hanya bisa diserap dari luar. Namun begitu Anda masuk, maka akan mudah untuk terserap dan akan mudah untuk diserang oleh sumber dari kuburan darah itu sendiri. Kata Nona Shikong, Anyun dia menjelaskan. Dan pada saat ini, boom, kekuatan sumber bergulir menyebar dari kedalaman kuburan darah. Aura yang kuat menyerang Qinchen, tetapi itu tidak dapat melukai Qinchen sama sekali. Sementara di belakang, Nona Shikong hampir saja tidak bisa bertahan. Tetapi Pri Shen Huang dan Putra Suci Tianyi di belakang, mereka bahkan tidak bisa bertahan lagi. Bahkan Pei Epil nampak juga memiliki wajah yang pucat. Qinchen mendengus ketika melihat pusaran berdarah di depannya yang merupakan kekuatan asli dari makam darah. Pada saat ini, pusaran ini sepertinya telah menyatu dengan tanah leluhur kegelapan, juga surga di langit membentuk keseimbangan khusus. Keseimbangan semacam ini sangatlah rahasia, dan hanya Qinchen yang memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhnya yang dapat memahaminya.
Untuk beberapa alasan, Kinchan secara naluriah merasakan dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa membiarkan pusaran berdarah ini untuk terus-menerus seperti itu. Boom, segera pedang ilahi Qilin tiba-tiba muncul di tangan Kinchan dan Kinchan menebas pusaran air berdarah di depannya dengan satu pedang. "Tuan, kamu hati-hati," kata Nona Sikong. Wajahnya berubah drastis dan segera perisai api merah tiba-tiba muncul di tangannya. Perisai api itu berdengung seperti cangkang telur langsung melindungi Nona Sikong dan yang lainnya. Anak ini. Di luar kuburan darah, Kaisar Si dan Yi Lao bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, mata mereka tiba-tiba membelalak. "Kaisar, berhati-hatilah," kata Yi Lao. Dia buru-buru berdiri di depan Kaisar Si. Saat berikutnya ledakan keras terdengar. Kinchan menghantam pusaran berdarah dengan pedangnya dan cahaya berdarah yang mengejutkan tiba-tiba meledak dan langsung memenuhi udara. Dengan keras, Yi Lao langsung kaget dan mundur. Nona Sikong juga dengan paksa mengaktifkan perisai api merah melawan dengan susah payah dan mengangkat kepalanya pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka melihat bahwa setelah Kinchan memotong celah di pusaran berdarah dengan pedangnya, dia langsung menembus pusaran berdarah dengan telapak tangannya dan dengan paksa mengeluarkan sumber kegelapan di dalamnya. Kemudian asal muasal makam darah Su Hua tingkat suprem setengah langkah secara langsung ditangkap oleh Kinchan di tangannya. Boom! Asal-usul makam darah yang hancur ini berdetak di tangan Kinchan seperti jantung yang memancarkan aura yang sangat agung. Sejumlah besar kekuatan asal gelap, seperti ular piton berwarna darah, itu terus berkelok-kelok membungkus Kinchan dan terus-menerus merobek tubuh Kinchan, seolah-olah merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kemudian aura suprem setengah langkah yang menakutkan terus-menerus menghilang, dan dampaknya memenuhi dunia ke segala arah, seperti gelombang darah yang mengalir menembus udara, menyebabkan semua orang, seperti Nona Sikong bahkan Yi Lao di belakang, juga berubah warna. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini luar biasa. Pada saat ini Kinchan seperti dewa iblis. Dia berdiri di tengah dampak berdarah itu. Tidak peduli betapa menakutkannya dampak dari setengah langkah suprem itu, tetapi itu tidak dapat membahayakan Kinchan sedikit pun. Aura seperti ular piton berdarah yang mengepul terus-menerus merobek tubuh Kinchan, tetapi itu bisa terus runtuh di bawah pertahanan Kinchan sendiri. Orang ini tidak jauh dari sana. Kaisar Si tersentak dan wajahnya berkedut ketika melihatnya. Meskipun dia juga memiliki kekuatan suprem setengah langkah, namun dia mungkin tidak akan terlalu takut dengan kekuatan suprem setengah langkah ini. Namun kuburan darah di tanah leluhur kegelapan ini bukanlah masalah yang kecil. Dan mereka yang terkubur di dalamnya itu adalah orang-orang terkuat dari klan kegelapan di zaman kuno. Dan jika dia adalah Kinchan, maka dia tidak akan pernah mampu menahan dampak mengerikan ini begitu lama dan bisa tetap tenang. "Apa latar belakang anak ini?" kata Kaisar Si. Hati Kaisar Si kaget dan wajahnya tampak jelek. Sementara di samping itu Nona Sikong dan yang lainnya juga cukup terkejut. Pemandangan seperti ini, Kinchan telah meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati mereka. Klan kegelapan mengagumi sosok yang sangat kuat. Sosok agung Kinchan memberikan dampak yang kuat kepada Nona Sikong dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan panas yang tak terlukiskan. Asal-usul suprem setengah langkah. Menghadapi asal mula seperti hati di tangannya, pupil mata Kinchan sedikit menyusut. Dalam asal-usul yang seperti jantung berdetak ini, Kinchan benar-benar merasakan sedikit vitalitas. Mungkinkah Master Klan kegelapan yang pernah mati di zaman kuno ini sebenarnya belum mati? Kata Kinchan. Spekulasi seperti itu tiba-tiba membuat Kinchan terkejut. Kalau tidak, bagaimana bisa untuk menjelaskan bahwa masih ada vitalitas di dalam asal-usul orang-orang klan kegelapan yang sudah mati selama ratusan juta tahun di sini? Meskipun vitalitas ini sangat lemah, namun Kinchan telah menguasai aturan kematian, dan Kinchan bisa dikatakan sebagai setengah manusia di dunia bawah. Jika vitalitas seperti itu dibiarkan bertahan, bukan tidak mungkin untuk bisa pulih di masa depan. Dan yang lebih mengejutkan Kinchan adalah bahwa asal-usul ahli klan kegelapan yang telah meninggal di sini sebenarnya itu mengandung kekuatan surga yang sangat kuat. Kekuatan surga ini mengandung jejak energi iblis. Ini jelas merupakan kekuatan surga di dunia iblis ini. Selama miliaran tahun ini itu telah digabungkan secara sempurna dengan asal-usul klan kegelapan yang kuat ini, sehingga keduanya dapat hidup berdampingan dan hampir sepenuhnya terintegrasi dengan intinya. Dan jika sumber ini dibiarkan menyatu dengan langit dan bumi, maka itu akan sangat meningkatkan benua Heiyu ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh orang-orang dari klan kegelapan ini? Kata Kinchan yang menyipitkan matanya. Apakah mereka ingin menggunakan tanah leluhur kegelapan ini untuk memperluas benua Heiyu? Gumam Kinchan.
Salah, kata Kincen lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Samar-samar Kincen merasa bahwa niat klan kegelapan tidak sesederhana itu. Pada saat ini Kincen memegang sumber kegelapan di tangannya dan banyak hal terlintas dalam pikirannya. Dan saat berikutnya wajah Kincen menjadi tegas. Dan kemudian Kincen tiba-tiba memahami sumber kegelapan ini sebelum kemudian duar. Sumber kegelapan ini yang sebesar kepala di tangan Kincen itu langsung dihancurkan dan diledakkan oleh Kincen. Sebelum kemudian aliran aura sumber berdarah memercik kemana-mana dan langsung diserap oleh Kincen. Kincen membuka mulutnya seperti ikan paus yang menelan air. Dengan liar menelan kekuatan asli di langit dan bumi ke dalam tubuhnya.